Nabi. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa. Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku." Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. "Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah." Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap. "Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan." Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Hingga suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun,
langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah. Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali? Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan atas izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah. Kapan Nabi Musa akan kembali? Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi? Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun? Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala. Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi? Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu. Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Bagaimana kita akan menciptakannya? Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku. Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya. Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun. Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu. Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya. Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu? Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku.
dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.